Pulau Jawa, salah satu pusat budaya terbesar di Indonesia, memiliki keanekaragaman bahasa yang menarik. Bahasa Jawa umumnya digunakan di sebagian besar provinsi yang ada di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini terjadi karena ketiga provinsi tersebut didominasi oleh warga keturunan suku Jawa. Namun, kisah berbeda terdapat di Jawa Barat dan Banten, di mana penduduknya lebih banyak berasal dari suku Sunda. Warga suku Sunda di Jawa Barat dan Banten tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan bahasa Sunda. Mengapa hal ini terjadi? Pertama, penting untuk dicatat bahwa warga suku Sunda bukanlah orang Jawa seperti penduduk Pulau Jawa pada umumnya. Mereka memiliki identitas budaya yang berbeda dan menggunakan bahasa Sunda yang telah ada sejak zaman Kerajaan Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Pada masa itu, para tokoh dan raja-raja kerajaan menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Meskipun bahasa Sunda dan bahasa Jawa berasal dari akar bahasa yang sama, yaitu Melayu Polinesia, keduanya memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal dialek, fonologi, dan tata bahasa. Bahasa Sunda awalnya tidak mengenal struktur tingkatan bahasa berdasarkan jabatan dan usia seperti yang ada dalam bahasa Jawa, yang menggunakan tingkatan seperti ngoko dan krama. Namun, selama masa kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa, terjadi ekspansi wilayah hingga mencapai Jawa Barat. Ini berdampak pada suku Sunda, yang mulai memengaruhi penggunaan bahasa Jawa di beberapa wilayah Jawa Barat yang berdekatan dengan Jawa Tengah, seperti Cirebon, Cilegon, Indramayu, dan sekitarnya. Bahasa Jawa juga tetap digunakan di Serang, sebuah kota di Provinsi Banten. Meskipun demikian, dialek bahasa Jawa yang digunakan di sana memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa yang digunakan di wilayah lainnya di Pulau Jawa. Bahasa Sunda sendiri juga mengalami modernisasi, mirip dengan perkembangan bahasa Jawa pada zaman Kerajaan Mataram Islam. Hal ini mencakup penggunaan tingkatan berdasarkan jabatan dan usia dalam percakapan sehari-hari. Suku Sunda, dengan akar bahasa Sanskerta, memiliki arti yang indah dalam namanya. Awalan Sun, atau Sunsa, menggambarkan konsep keputihan, kilau yang bersinar, dan kecerahan. Dalam bahasa Bali dan Jawa kuno, Sunda juga mengandung makna suci, tak tercela, murni, tak bernoda, atau bersih. Asal-usul suku Sunda dapat ditelusuri hingga ke keturunan Austronesia, yang termasuk dalam ras Mongolit dan tersebar dari Taiwan hingga Hawaii. Mereka kemudian bermigrasi melalui Kepulauan Filipina sampai mencapai Pulau Jawa sekitar 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Ada juga teori lain yang menyatakan bahwa suku Sunda berasal dari Sundalandia, sebuah ras yang dahulu mendiami semenanjung cekungan besar yang sekarang membentuk Laut Jawa, Selat Malaka, dan Selat Jawa. Suku Sunda memiliki ciri khas yang menjadikannya unik. Salah satu hal yang mencolok adalah kesulitan mereka dalam melafalkan huruf F, karena dalam aksara dan bahasa Sunda kuno, huruf F tidak dikenal. Biasanya, huruf F akan dilafalkan sebagai P, dan tradisi ini telah berlanjut dari generasi ke generasi. Ciri khas lainnya adalah cinta suku Sunda terhadap lalapan. Dalam hampir setiap hidangan sehari-hari, Anda akan menemukan lalapan sebagai pendamping makanan utama. Orang Sunda merasa ada yang kurang jika tidak ada lalapan. Ini adalah salah satu ciri khas paling terkenal dari suku Sunda. Selain itu, suku Sunda memiliki 5 watak yang telah diajarkan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Cager, sehat jasmani dan rohani agar dapat bekerja dengan baik. Benar, tidak berbohong dan dapat dipercaya. Bager, mengasihi sesama dan membantu orang yang tengah kesulitan. Singer, teliti dan tidak ceroboh dalam bekerja. Pinter, menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki sikap belajar yang baik. Suku Sunda menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari mereka. Meskipun kehidupan mengalami modernisasi, generasi muda masih melestarikan bahasa Sunda dengan bangga. Bahasa Sunda berkembang menjadi beberapa dialek yang berbeda, seperti Sunda Banten, Sunda Selatan, Sunda Utara, Sunda Tengah Timur, Sunda Timur Laut, dan Sunda Tenggara.
Setiap dialek ini mencerminkan keragaman budaya yang unik di berbagai wilayah di Jawa Barat. Suku Jawa, sebuah kelompok etnis yang makmur di pulau yang sama, memiliki asal-usul yang mendalam dan penuh misteri. Ada beberapa teori yang mengelilingi akar budaya dan keberadaan mereka di Indonesia yang beragam ini. Dalam dunia arkeologi, penemuan fosil seperti Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens di berbagai lokasi di Pulau Jawa telah memberikan bukti bahwa suku Jawa telah ada jauh sebelum kita membayangkan. Jutaan tahun yang lalu, mereka telah menghuni tanah ini. Namun, pandangan sejarawan menggambarkan narasi yang berbeda. Mereka mengusulkan bahwa suku Jawa berasal dari wilayah Yunan, China, yang menjalani perjalanan melintasi samudra menuju Nusantara. Mereka membawa dengan mereka budaya, bahasa, dan tradisi yang kemudian membentuk akar budaya suku Jawa. Ada juga kisah menarik dari Babat Jawa kuno, yang mengklaim bahwa nenek moyang suku Jawa adalah pangeran kerajaan Kling yang terbuang dari persaingan tahta. Pangeran ini, bersama pengikutnya, mendirikan sebuah kerajaan baru yang mereka sebut Java Cekwara. Kisah ini menjadi salah satu asal-usul yang paling terkenal dalam mitologi Jawa. Namun, sebuah surat kuno dari Keraton Malang juga menyuguhkan versi yang berbeda. Surat ini mengisahkan tentang Raja Rum, seorang penguasa dari Kesultanan Turki pada tahun 450 SM, yang konon menemukan sebuah pulau yang sangat subur, Pulau Jawa. Masyarakat suku Jawa dapat dikenali dari bahasa, garis keturunan, filosofi hidup, dan sikap mereka yang masih tercermin hingga saat ini. Bahasa Jawa, dengan beragam dialeknya, tetap menjadi salah satu ciri khas yang paling mencolok. Dalam budaya Jawa, bahasa ini memiliki aturan yang rumit, termasuk kosakata dan intonasi yang berubah sesuai dengan hubungan antara pembicara dan lawan bicara. Ini mencerminkan pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa, terutama dalam menentukan status sosial seseorang. Sistem kekerabatan suku Jawa juga memperhitungkan keturunan dari kedua belah pihak, ibu dan ayah. Dengan prinsip bilateral ini, hubungan seseorang dalam suku Jawa memiliki cakupan yang luas, mencakup keluarga dari kedua pihak. Karakteristik budaya suku Jawa seperti religius, non-doktriner, toleran, akomodatif, dan optimistik, tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Masyarakat Jawa dikenal sebagai individu yang ramah, sederhana, dan berpegang erat pada tradisi mereka yang kaya. Mereka juga memegang teguh filosofi hidup seperti narimo ing pandum, menerima takdirnya masing-masing, dan memayu hayuning bawana, mempercantik keindahan dunia. Abad ke-14 di Indonesia menjadi saksi perseteruan antara dua kekuatan besar, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang Bubat, yang meletus pada tahun 1357 M, menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang mengguncang Nusantara. Pada masa itu, pulau Indonesia dikuasai oleh berbagai kerajaan yang kuat. Kerajaan Sunda, dengan pusat kekuasaannya di wilayah Jawa Barat, dan Kerajaan Majapahit, yang berkuasa di Jawa Timur, masing-masing memiliki pengaruh yang luas dan dominan atas wilayah sekitarnya. Masing-masing kerajaan juga menonjol dalam aspek budaya dan ekonomi. Kerajaan Sunda, misalnya, unggul dalam perekonomian berkat lokasinya yang strategis di Jawa Barat dan pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi pusat perdagangan penting. Budaya Sunda berkembang melalui seni pertunjukan seperti wayang golek dan tari jaipongan, serta seni tekstil batik Sunda. Sementara itu, Hinduisme dan agama Buddha tetap berpengaruh dalam kebudayaan Kerajaan Sunda. Di sisi lain, Kerajaan Majapahit maju sebagai kekuatan imperialistik yang berhasil mempersatukan wilayah Nusantara melalui diplomasi dan administrasi maju. Majapahit juga menjadi pusat perkembangan sastra kawi, seni, dan pembangunan infrastruktur, terutama dalam sistem irigasi yang mendukung pertanian. Dalam aspek agama, Majapahit mempertahankan Hindu-Buddha dan mempengaruhi penyebaran agama Islam. Perang Bubat, yang terjadi pada 1357 M, melibatkan dua kerajaan besar ini di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan Raja Linggabuana dari Sunda. Konflik ini berakar dari perselisihan politik antara kedua kerajaan.
Awalnya, Raja Hayam Wuruk berusaha untuk menikahi Dia Pitaloka, putri Raja Linggabuana, namun, pernikahan ini menghadapi kendala, terutama karena ambisi Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit, untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Gajah Mada meminta agar pernikahan tersebut diartikan sebagai takluknya Sunda terhadap Majapahit, permintaan yang ditolak keras oleh kerajaan Sunda. Ketegangan mencapai puncaknya saat pasukan Majapahit menyerang tempat peristirahatan kerajaan Sunda di Bubat, Trowulan. Pertempuran berdarah ini menyisakan banyak korban, termasuk Dia Pitaloka yang bunuh diri setelah kekalahan Sunda. Perang Bubat tidak hanya merobek hubungan antara Majapahit dan Sunda, tetapi juga berdampak pada dinamika politik dan budaya di seluruh Nusantara. Raja Hayam Wuruk yang baru mengetahui perang setelah berakhir sangat kecewa kepada Gajah Mada, yang turut bertanggung jawab atas konflik tersebut. Perang Bubat menciptakan perubahan signifikan dalam dinamika politik dan hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara. Era harmoni yang tercipta melalui pernikahan antara kerajaan Majapahit dan Sunda berakhir, dan kerajaan lokal seperti Sunda tidak lagi tunduk pada dominasi Majapahit. Perang ini juga menyoroti rivalitas dan persaingan antara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Selain itu, dampak budaya dan identitas mencerminkan upaya Sunda dalam mempertahankan integritas serta martabatnya terhadap dominasi kerajaan besar. Perang Bubat memainkan peran sentral dalam mengubah dinamika politik di Nusantara, memberikan gambaran tentang kompleksitas interaksi antar kerajaan dan perubahan dalam struktur kekuasaan serta persepsi politik pada masa itu. Suku Sunda dan suku Jawa tidak memiliki hubungan yang kuat secara emosional atau relasional. Peradaban mereka berkembang secara mandiri, dan perselisihan antara suku Sunda dan suku Jawa terutama dipicu oleh faktor politik antara dua kerajaan besar, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Negeri Sunda. Perselisihan ini mencapai puncaknya dalam Perang Sengit yang dikenal sebagai Perang Bubat pada abad ke-14. Dari perang ini, muncul mitos bahwa pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa dianggap tabu. Namun, ironisnya, suku Sunda dan suku Jawa sebenarnya memiliki akar nenek moyang yang sama. Keduanya berasal dari dataran Yunan di Tiongkok. Ras asli dari suku Sunda dan Jawa adalah ras Austronesia, yang umumnya tersebar di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia bagian barat. Nenek moyang ras Austronesia ini diyakini berasal dari daerah pedalaman Pulau Formosa, yang sekarang dikenal sebagai Taiwan atau Taipei di Tiongkok. Suku Sunda, yang merupakan suku terbesar kedua setelah suku Jawa, memiliki sekitar 15% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2020, yang mencapai 270 juta jiwa. Meskipun suku Sunda memiliki akar yang dalam di Jawa Barat, mereka juga dapat ditemui di berbagai kota dan kabupaten lainnya, termasuk Jakarta dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Jadi, meskipun mitos tentang larangan pernikahan antara suku Sunda dan suku Jawa masih melekat dalam budaya, penting untuk diingat bahwa akar nenek moyang mereka sama. Kedua suku ini adalah bagian integral dari keragaman budaya Indonesia yang kaya, yang diperkaya oleh sejarah panjang dan hubungan yang kompleks antar suku di kepulauan ini.